Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak-anakku semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran. Nah, kali ini pembelajarannya secara online ya, tapi harus tetap semangat dan harus tetap memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Baik, kalau misalnya Ibu bilang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar ya. Coba sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan sehat. Apa sih Bu lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat merupakan lingkungan yang tentunya memiliki dampak positif untuk kita, tubuh kita, dan di lingkungan sekitar. Di sini kita akan mempelajari tentang profil, tentang pengertian lingkungan sehat, tentang pengenalan lingkungan sehat, tentang cara menjaga lingkungan sehat, dan juga tentang aspek lingkungan sehat. Nanti di akhir akan ada soal yang harus anak-anak kerjakan. Maka dari itu, anak-anak semua harus tetap memperhatikan karena nanti akan ada soal dan tentunya harus dijawab sesuai yang nanti Ibu sampaikan. Siap ya? Siap untuk belajar? Siap. Oke, pinter, soleha. Sekarang lanjut ke pembelajaran atau slide selanjutnya. Nah, di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dong. Nah, sekarang kenalan dulu nih sama Ibu ya. Nama Ibu adalah Ibu Aulia Rahmawati, boleh dipanggil Ibu Aul, Ibu Lia, boleh ya. Nah, tempat tanggal lahir Ibu 25 Oktober tahun 2001 ya. Jadi nanti kalau misalnya di jalan ketemu sama Ibu, tegur, sapa, Assalamualaikum Bu ya. Siap ya? Siap. Ibu siapa namanya? Ibu Aulia Rahmawati. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, Ibu apa sih lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan yang disebabkan seperti dari limbah cairan, limbah padat, dan limbah gas, dan juga terhindar dari binatang-binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi suara, polusi udara berlebihan, serta hal-hal yang lainnya. Nah, contohnya kalau misalnya kita melihat sungai yang tercemar akan mengeluarkan apa? Bau yang tidak sedap ya. Sampah di mana-mana itu pencemaran lingkungan bukan? Lingkungan yang sehat bukan? Tentunya bukan. Maka dari itu merupakan PR kita semua untuk menjaga kebersihan. Nah, sekarang mari mengenal lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu lingkungan yang seperti apa sih Bu? Lingkungan sehat selalu bersih dan terawat. Misalnya kita di rumah nih ya, terus ngelihat banyak sampah numpuk, kira-kira harus bagaimana? Kira-kira harus membersihkan atau membiarkan saja? Harus membersihkan, kita harus sadar diri, berawal dari diri kita sendiri. Setelah itu kita harus mengajak keluarga kita, anggota kita, warga sekitar untuk sadar akan lingkungan yang sehat karena berdampak juga untuk kita semua. Kalau lingkungan sehat otomatis kitanya akan sehat ya. Nah, yang kedua ada lingkungan bersih, tidak ada debu di jendela. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Iya Erja, pinter banget ya. Nah, kalau di rumah misalnya debunya kotor, di jendela kotor, itu harus apa? Dibersihkan, dielap ya. Agar apa? Agar menjadi lingkungan yang sehat, pintar. Yang ketiga, ada tanaman dipelihara, semuanya indah terlihat. Kalau misalnya tanaman merupakan makhluk hidup bukan? Makhluk hidup ya, yang bisa tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya kita tidak menyiram, maka tanamannya akan layu sehingga akan mati. Nah, itu adalah tanggung jawab kita untuk memelihara tanaman agar terlihat
indah, pintar. Ada yang keempat adalah tumbuhmu akan sehat jika lingkungan sehat. Nih, sekarang ibu kasih contoh. Kalau misalnya siapa itu Udin ya, kalau misalnya Udin di lingkungan rumahnya bersih, airnya bersih, tidak tercemar, udaranya bersih, tidak ada pencemaran udara dari polusi kendaraan, kira-kira akan sehat gak? Sehat ya. Terus misalnya nggak ada sampah, sampahnya berada di tong sampah, dipilah menjadi sampah organik dan non organik, gimana kira-kira? Kelihatannya lingkungannya indah gak? Bersih gak? Bersih. Akan berdampak pada tubuh kita tidak? Akan berdampak pada tubuh kita. Kita akan sehat, terhindar dari wabah penyakit, serangga tidak akan hinggap di makanan-makanan yang kotor, di tempat-tempat yang bersih, yang tertutup ya. Makanya kita harus selalu menjaga tubuh kita agar sehat, harus menjaga lingkungan kita agar tubuh kita sehat. Pinter. Untuk slide selanjutnya perhatikan ya. Nah, di slide selanjutnya ada cara menjaga lingkungan sehat. Nah, bagaimana sih Bu cara menjaga lingkungan sehat? Nah, di sini ada gambar nih ibu dan anak yang sedang bekerja sama atau bekerja bakti di lingkungan rumahnya, menyapu dan membersihkan meja ya. Selalu membersihkan lingkungan sekitar kita tentunya ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang masih membuang sampah di kolong meja? Ayo, nggak boleh ya. Harus menjaga kebersihan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kalau misalnya ada sampah yang berserakan, itu PR kita untuk selalu membuang sampah ke tempatnya. Tadi sudah dijelaskan lingkungan sehat akan membuat tubuh kita sehat. Sudah paham? Paham. Mari kita lanjut. Di sini ada yang ketiga yaitu menyapu halaman. Siapa yang suka membantu orang tuanya menyapu di halaman? Pinter Airin ya. Menyapu di halaman juga sama dengan cara kita menjaga lingkungan ya. Dengan menyapu halaman, sampah-sampah dikumpulkan, dirapihkan, dibuang ke tong sampah, maka halaman yang kita punya di rumah kita akan bersih dan terlihat indah ya. Selanjutnya menyiram tanaman, tadi sudah dijelaskan, karena makhluk hidup tidak hanya manusia, ada juga makhluk hidup seperti tumbuhan, maka itu harus dijaga, dirawat ya, diberi air, diberi sinar matahari yang cukup agar tumbuhannya indah dan sehat ya. Nah, di sini ada gambar bapak-bapak lagi gotong royong, masyarakat lagi gotong royong membersihkan air yang tergenang ya. Nah, kalau misalnya air yang tergenang itu sarang apa sih? Sarang jentik-jentik nyamuk. Kalau misalnya jentik-jentik nyamuknya sudah dewasa, jadi nyamuk dewasa, jadi nyamuk DBD, terus menggigit kita, apa yang terjadi? Kita demam berdarah, kita masuk rumah sakit, bahkan bisa menimbulkan kematian ya. Nauzubillah, nggak boleh sampai kayak gitu. Makanya kalau misalnya ngelihat air yang tergenang, mau itu di halaman, mau itu di toples, atau mau itu ngelihat di ember, kita harus langsung ganti atau buang ya. Hindari air yang menggenang ya. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita mengenal aspek lingkungan sehat. Ada apa aja sih, Bu? Yang pertama ada ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat-sangat amat dibutuhkan. Karena apa? Air banyak penggunaannya nggak? Banyak kegunaannya nggak? Banyak ya, contohnya apa coba? Pinter, apalagi? Untuk minum, mencuci pakaian, apalagi tadi menyiram tanaman dan yang lainnya ya. Makanya kita harus menyediakan ketersediaan air bersih ya. Kalau misalnya airnya kotor bisa dikonsumsi tidak?
Tidak, harus melewati beberapa tahapan agar bersih kembali ya. Makanya jangan mubazir air. Kalau misalnya sudah cukup dipakai, segera ditutup kerannya ya. Pintar. Yang kedua, ada makanan dan minuman yang menyehatkan. Nah, kita harus juga menjaga kesehatan kita melalui makanan. Di sini siapa yang suka makan jajanan sembarangan? Itu adalah salah satu cara untuk penyakit datang ya. Misalnya suka makan pedas, sakit perut, makanan yang dihinggapi lalat sehingga menyebabkan penyakit diare misalnya ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan, kita harus menjaga pola makan kita ya, melihat makanan dan minuman yang sehat itu seperti apa ya. Makanan dan minuman yang sehat itu makanan yang dikelola dan sumbernya itu dari bahan alami, tidak dari bahan pengawet ya. Pintar. Dan ketiga, ada pengelolaan air buangan. Pengelolaan air buangan contohnya pembuangan yang sudah diproduksi di pabrik-pabrik, limbah-limbah ya. Nah, berbau juga berwarna, memiliki zat-zat kimia, itu tidak baik untuk tubuh kita ya. Jadi hindari air yang sudah tercemar ya. Selanjutnya ada pembuangan sampah padat, terus ada mengendalikan faktor atau serangga pengganggu. Tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau misalnya lingkungannya tidak sehat, maka akan mengundang berbagai serangga pengganggu, tentunya pastinya membawa penyakit yang berbahaya. Makanya dari itu kita harus menjaga lingkungan agar selalu tetap sehat. Selanjutnya ada menghindari pencernaan tanah oleh ekstreda manusia, ketersediaan fasilitas MCK yang layak. MCK adalah toilet ya. Kita harus memiliki minimal di rumah itu MCK yang layak, bersih pakai ya. Kalau misalnya MCK-nya jorok, kotor, bau ya, itu akan mengundang penyakit juga untuk kita ya. Makanya dari itu kita harus selalu rajin membersihkan rumah dan sekitarnya, khususnya MCK ya. Menghindari pencemaran udara. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang tercemar udaranya, maka kita harus menggunakan masker ya, agar terhindar dari pencemaran udara. Pinter. Yang kesembilan adalah hindarkan lingkungan dari kebisingan. Ya, maksudnya hindarkan lingkungan dari kebisingan tuh bagaimana, Bu? Menghindari kerumunan atau suara-suara yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan tubuh, kita, orang sekitar ya. Oke, sudah paham semuanya anak-anak? Paham ya? Baik, sekarang sudah ada soal yang Ibu siapkan. Coba dibaca terlebih dahulu. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan jawaban yang benar. Sekarang siapkan buku tulisnya. Sudah? Sudah, pensilnya sudah siap semua untuk mengerjakan soal. Pasti anak yang tadi memahami, pasti anak yang tadi sudah mendengarkan Ibu, memahami Ibu, dan yang sudah memperhatikan pasti akan bisa menjawab soal ini ya. Yang pertama Ibu kasih tahu nih ya soalnya. Coba diperhatikan. Salah satu tanda lingkungan sehat yaitu A. Udara berbau asap, B. Ada sampah menggunung, C. Air selokan mengalir lancar, D. Banyak sampah. Coba ya, sudah? Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya nomor 2, Alif sudah? Sudah, ya, dengarkan baik-baik. Lingkungan sehat ditandai dengan kondisi udara yang A. Polusi, B. Bersih, C. Dingin, D. Panas. Oke, A. Polusi, B. Bersih, C. Dingin, D. Panas. Sudah?
Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat, kecuali A. Tanahnya tidak tercemar, B. Udaranya bersih, C. Airnya jernih, D. Banyak hewan liar. Sekali lagi ya, berikut adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat, kecuali A. Tanahnya tidak tercemar, B. Udaranya bersih, C. Airnya jernih, D. Banyak hewan liar. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, silahkan nanti difotokan, lalu dikirim melalui WA ibu ya. Kasih tahu ibu bapaknya di rumah untuk mengirimkan ke ibu jawaban yang tadi sudah kalian kerjakan ya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa selalu belajar di rumah dan sampai jumpa, ketemu lagi nantinya di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.